Ya, ACT Lampung atau Aksi Cepat Tanggap merupakan lembaga kemanusiaan global profesional yang berlandaskan kerelawanan dan kedermawanan. Misi kami untuk menciptakan kehidupan atau peradaban yang lebih baik, sehingga selama kurang lebih 15 tahun kami berdiri untuk Aksi Cepat Tanggap, kami sudah banyak berkiprah untuk kemanusiaan, terutama di kebencanaan. Untuk pertama kali Aksi Cepat Tanggap berkiprah pada tsunami Aceh, dan itu merupakan cikal bakal terbentuknya Aksi Cepat Tanggap. Kemudian pada November 2017 Aksi Cepat Tanggap membentuk kantor cabang di Provinsi Lampung yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 73E Pahoman, Bandar Lampung, sehingga terbentuklah Aksi Cepat Tanggap Lampung. Dan Aksi Cepat Tanggap ini menaungi sebuah program penyaluran kurban yang bernama Global Kurban, di mana Global Kurban ini mempunyai program penghimpunan dan penyaluran hewan kurban untuk di hari raya Idul Adha nanti. Untuk tahun ini Global Kurban mempunyai tagline "Labaik berkurban terbaik", di mana labaik diambil dari kalimat talbiyah yang artinya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkurban terbaik. Di saat pandemi corona ini kita diharapkan bisa berkurban, di mana kurban ini mempunyai beberapa dampak atau efek di masyarakat. Yang pertama, dampak ekonomi. Kita bisa menggerakkan ekonomi para peternak-peternak kurban. Dan yang kedua, mempunyai dampak pada kesehatan di masyarakat, di mana daging kurban ini merupakan sumber nutrisi yang nanti akan dinikmati oleh penerima manfaat di Provinsi Lampung. Ya, Global Kurban menawarkan sebuah sistem cara berkurban yang sangat mudah, di mana masyarakat tidak perlu harus repot-repot datang ke lapak atau ke tempat peternak. Masyarakat hanya cukup berkurban lewat smartphone-nya, lewat gawainya, melalui website yang sudah kami sediakan, yaitu di bit.ly/berkurbanlampung. Nanti masyarakat bisa memilih hewan kurban yang akan dikurbankan, dan setelah transaksi selesai nanti di hari raya Idul Adha, Global Kurban akan menyalurkan hewan kurbannya ke 34 provinsi di Indonesia, dan insya Allah di 40 negara di dunia, termasuk di Suriah, Palestina, Yaman, Uganda, Somalia, dan di daerah lain yang memang saat ini sedang membutuhkan bantuan, baik bantuan nutrisi maupun bantuan yang lain. Dan Global Kurban sudah menjangkau di 34 provinsi, dan tahun kemarin sudah di hampir 42 negara. Untuk di pandemi ini Global Kurban memberikan sebuah kemudahan cara berkurban, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah, seperti itu. Selain memberikan kemudahan cara transaksi berkurbannya, Global Kurban juga memberikan pilihan-pilihan hewan kurban berdasarkan bobot hewan untuk menyesuaikan dengan budget yang kita punyai. Nah, di sini Global Kurban mempunyai hewan tipe A, B, C. Untuk kambing tipe A, hewan kurban memberikan hewan dengan bobot 36 sampai 40 kg dengan harga 2.850.000. Kemudian untuk tipe B dengan bobot 31 sampai 35 kg dengan harga Rp2.500.000, dan
tipe C, kambing dengan bobot 27 sampai 30 kg dengan harga Rp2.150.000. Kemudian untuk sapi reguler, ini adalah sapi yang akan diimplementasikan di 34 negara maupun merupakan sapi yang akan disalurkan di 34 provinsi dan 40 negara kecuali Palestina, Suriah, dan Yaman, terbagi menjadi 3, yaitu tipe A dengan bobot 350 kg seharga Rp20 juta, tipe B sapi dengan bobot 300 kg dengan harga Rp17.500.000, dan tipe C dengan bobot 225 kg dengan harga Rp15 juta. Kemudian untuk sahabat yang ingin mendapatkan amalan lebih besar karena memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, dan Yaman, itu ada 3 kategori kambing dengan bobot 50 kg, harganya Rp7.500.000. Kemudian tipe B bobot 45 kg, harganya Rp6 juta, dan tipe C dengan bobot 40 kg, harganya Rp5 juta. Kemudian untuk sapi yang khusus implementasi di Palestina dan Suriah itu terbagi menjadi 3, yaitu tipe A bobot 500 kg dengan harga Rp50 juta. Kemudian tipe B dengan bobot 400 kg, harganya Rp40 juta, dan tipe C sapi dengan bobot 350 kg, harganya Rp35 juta. Selain itu, sahabat juga bisa berkurban unta dengan harga Rp33.500.000, kemudian sapi Yaman Rp28.500.000, dan kambing Yaman Rp3.200.000. Nah, dengan adanya pilihan-pilihan itu, maka sahabat bisa menyesuaikan budget masing-masing untuk berkurban baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, selain kemudahan-kemudahan yang sudah saya sebutkan tadi, Global Kurban juga memberi kemudahan yang lain, yaitu buat sahabat yang belum mempunyai uang cukup untuk membeli 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, bisa mencicil atau menabung melalui Global Kurban. Untuk sekarang bulan Juni dan Juli, teman-teman bisa mencicil beberapa kali, sehingga nanti di saat Hari Raya Idul Adha, hewan kurban sahabat bisa kami distribusikan ke daerah-daerah yang sudah menjadi wilayah distribusi kami. Dan untuk kondisi hewan kurban, kami pastikan kondisi hewan kurban sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditentukan, yaitu hewannya sehat, kemudian hewannya tidak cacat, gemuk, cukup umur, dan memang hewan dipelihara oleh peternak-peternak yang memelihara dengan baik, seperti itu. Ya, Global Kurban sudah mengassesmen daerah-daerah yang membutuhkan penyaluran hewan kurban, yaitu ada di 34 provinsi dan 40 negara di dunia, sehingga sahabat tidak bisa memilih di mana hewan kurban akan dipotong, karena memang kami mengelola ribuan hewan kurban, dan hewan kurban itu akan kami distribusikan ke daerah-daerah yang memang layak untuk membutuhkan. Kemudian berikutnya untuk prosesi penyembelihan, kami memastikan prosesi penyembelihannya itu sesuai syariat, seperti menggunakan pisau yang tajam, kemudian disembelih oleh orang yang memang sudah paham terhadap penyembelihan sesuai syariat agama Islam. Kemudian berikutnya, sebelum prosesi penyembelihan, petugas akan membacakan basmalah dan takbir, sehingga prosesi penyembelihan ini sesuai dengan syariat Islam yang kita anut, seperti itu.
dan kita memastikan bahwa tempat penyembelihannya pun sangat bersih, sehingga daging kurban yang akan kita salurkan kepada penerima manfaat itu terjamin kebersihannya dan tidak tercampur dengan barang-barang yang diharamkan. Ya, untuk informasi tambahan bahwa pekurban yang menyalurkan kurbannya melalui Global Kurban itu tidak bisa mendatangi lokasi penyembelihan karena memang lokasinya sudah kami tentukan, dan pekurban juga tidak bisa membawa pulang sebagian dari daging kurban untuk dimasak di rumah atau dibagikan sendiri, karena memang konsep dari Global Kurban ini merupakan keikhlasan yang bermanfaat untuk orang banyak, dan memang dengan adanya Global Kurban maka daging kurban insya Allah akan terbagi secara rata ke masyarakat baik yang ada di Indonesia maupun di 40 negara tujuan implementasi kurban kami. Kemudian untuk di Provinsi Lampung sendiri, selain kami menyalurkan daging kurban, kami juga akan membuat sebuah program Dapur Kurban Lampung, di mana daging kurban dari pekurban akan kami masak dengan menu Nusantara yang lezat sesuai dengan standar resto. Kemudian masakan tersebut akan kami salurkan kepada masyarakat prasejahtera yang ada di Provinsi Lampung. Dan mengapa kami membuat konsep dapur kurban? Karena yang pertama, kami memudahkan penerima manfaat untuk menikmati daging kurban, sehingga penerima manfaat tidak perlu memasak, tidak perlu mencari gas, tidak perlu membuat bumbu, tidak perlu susah-susah memasak, tapi langsung bisa menikmati masakan khas seperti sate, malbi, kemudian sop, dan lain-lain. Nah, disinilah konsep Dapur Kurban Lampung yang sudah kami jalankan, ini yang kali ketiga seperti itu. Dan insya Allah kami juga siap berkolaborasi dengan komunitas maupun dengan para mitra dan donatur untuk mensukseskan Dapur Kurban Lampung ini, yang rencananya akan kami selenggarakan di Bandar Lampung, di Lampung Selatan, dan memungkinkan untuk di daerah lain apabila kita bisa bermitra seperti itu. Sahabat, setelah tadi kita tahu bagaimana cara berkurban, bertransaksi kurban melalui Global Kurban. Nah, pasti sahabat bertanya, bagaimana cara supaya tahu bahwa hewan kurban dari sahabat semua itu sudah disembelih baik di provinsi maupun di negara yang dituju. Nah, di sini Global Kurban akan memberikan SMS atau notifikasi ke handphone sahabat semua ketika hewan kurban sudah disembelih, tentunya itu di hari tasyrik. Kemudian setelah rentang waktu 1 bulan, insya Allah nanti Global Kurban juga akan mengirimkan laporan berupa PDF yang akan dikirim ke nomor WhatsApp maupun email yang sudah didaftarkan. Nah, laporan ini isinya itu foto hewan kurban, kemudian daerah implementasi dan foto penyalurannya, sehingga sahabat semua akan menjadi lebih tenang, sudah mengetahui bahwa hewan kurban sudah tersalurkan kepada penerima manfaat yang tepat. Kemudian sahabat pasti bertanya, bagaimana kalau hewan kurban disembelih di negara yang mempunyai zona waktu yang berbeda, baik lebih cepat atau lebih lambat dari Indonesia? Nah, sebenarnya hal itu sangat-sangat boleh, karena memang implementasi hewan kurban ini mengikuti dari zona waktu negara tujuan, sehingga kita tidak melihat zona waktu yang ada di Indonesia, tetapi kita melihat dari zona waktu yang ada di negara tersebut, sehingga hal itu boleh
boleh dan tidak mengurangi amalan maupun pahala dari kurban, ibadah kurban sahabat semua.